Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah listrik dan magnet. Baik, saya langsung masuk ke materinya ya. Yang ada di hadapan saya saat ini adalah slide presentasi yang sudah saya bagikan. Kemudian ada diktat ya yang sudah saya buat ya, yang kemarin juga sudah saya bagikan. Terus RPS sama panduan praktikum yang pertama. Lalu di web ya, itu saya membuka pad simulation. Saya pilih di sini yang electricity, magnets, and circuits. Saya buka yang ini ya, balance and static electricity. Kemudian eh, Coulomb's law, John Travoltaix ada di sini. Nah, semuanya itu akan saya persiapkan untuk mengajar materi yang kedua atau bisa dikatakan yang pertama ya, tentang elektrostatika pada bahasan sifat-sifat muatan listrik, interaksi muatan listrik, gaya listrik, hingga fenomena interaksi muatan. Oke, baik. Saya buka presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Biasanya pembukaan yang pertama ketika membahas tentang elektrostatika atau listrik statis itu diberikan pertanyaan tentang bagaimana terjadinya petir ya. Mengapa bisa terjadi petir? Karena peristiwa petir ini sangat berhubungan dengan fenomena elektrostatika. Tidak hanya petir ya, bisa juga adanya kapasitor itu. Terus banyak fenomena-fenomena yang berhubungan dengan listrik statis, seperti kesetrum itu juga. Kesetrum yang tidak bersentuhan dengan kabel listrik, tapi kalau di Amerika itu ada ketika melewati karpet, kemudian menyentuh gagang pintu yang terbuat dari logam, itu ada kalanya kesetrum. Padahal hanya lewat karpet, tidak menyentuh kabel yang terbuka. Itu kesetrum. Berarti ada fenomena kelistrikan yang mirip dengan petir seperti itu. Ya, mengapa bisa terjadi petir? Nah, ini dia. Elektrostatika atau listrik statis, atau bisa dikatakan listrik tidak mengalir. Loh kok tidak mengalir, Pak? Padahal kan kalau kita lihat ada petir itu ada aliran. Maksudnya tidak mengalir adalah tidak mengalir secara permanen. Kalau muatannya sudah seimbang, maka dikatakan tidak lagi ada pergerakan, tidak ada aliran. Dan itu dikatakan listrik statis. Nah, fisika itu diajarkan sebagaimana urutan besaran-besaran pokok itu. Ya, ada massa, ada panjang, ada waktu. Ya. Kemudian di perkuliahan zat dan energi kita mengenal ada suhu. Nah, semakin perkembangan ada besaran pokok yang baru itu biasanya muncul mata kuliah yang baru. Nah, di listrik ini, listrik dan magnet ini ada besaran arus nantinya ya. Besaran pokok namanya arus ya, itu jadi mata kuliah baru. Jadi menambah pembahasan dalam fisika itu sendiri.
Nah, saat ini kita sedang membahas tentang listrik statis. Nah, fenomena yang lazim dicontohkan saat membahas listrik statis itu adalah seperti ini. Ada penggaris plastik, kemudian penggaris plastik itu entah diapakan, ya. Bisa dikatakan digosok-gosok dengan sesuatu yang kering. Kemudian jika disentuhkan kepada serpian-serpian kertas, maka dia bisa menariknya. Ya. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Tidak hanya penggaris plastik ya, biasanya kalau Anda habis setrika itu ya, setrika baju Anda, kemudian baju Anda pakai, itu seperti lengket atau seperti ada tarikan dari baju Anda ke kulit Anda, ke bulu-bulu Anda sehingga agak geli. Nah, atau saat Anda selesai setrika, itu bajunya Anda dekatkan dengan serpian-serpian kertas. Itu kayaknya juga akan tertarik. Gitu. Berarti ada hal yang sama antara baju yang disetrika dengan penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering itu. Nanti akan kita lihat. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Nah, atom itu apa ya? Kita akan lihat sebuah materi atau zat, maka di bagian zat itu ada atom. Ya. Atom itu bahasa lainnya artinya adalah tak terbagi. Atomos, dari kata atomos artinya tak terbagi. Jadi jika sesuatu zat itu dipecah-pecah menjadi bagian yang paling kecil, itu kita akan ketemu namanya atom. Nah, ternyata di dalam atom itu pun juga masih ada komponen-komponen lebih kecil lagi, yaitu ada inti atom dan juga kulit atom yang nantinya kita sebut sebagai elektron itu. Nah, ini dia. Di dalam inti ada proton dan neutron. Ya, ini bahasan kimia saya kira sudah mengenal semua ya. Partikel penyusun atom yang pertama itu proton. Proton ini yang menjadi nomor atom itu ya. Jika nomor atomnya dikatakan 1, berarti protonnya 1. Neutron yang tidak bermuatan, ya. Proton ini bermuatan positif. Dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron ini yang mengelilingi atom-atom itu. Ya. Susunan partikel zat padat ya seperti ini. Lebih kecilnya begini ya. Terus ada bagian yang paling kecil lagi namanya atom itu tadi. Satu partikel. Ya. Ada bagian inti yang berupa neutron dan proton yang dikelilingi oleh elektron. Di sini kita perlihatkan cirinya ya untuk kita membahas lebih mudah ya. Proton ini yang merah, neutron itu yang biru, sementara ya, elektron itu yang coklat. Ada teori atom. Ini wajib Anda tahu bahwa partikel itu pasti memiliki 3 komponen ini, ya, bahwa proton dan neutron itu dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti itu berada pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Nah, makin jauh dari inti makin kecil energinya. Dan itu yang membuatnya makin mudah untuk bisa berpindah ke atom yang lain. Nah, definisi bermuatan positif dan negatif serta netral ini dijelaskan di sini bahwa netral itu jika protonnya sama dengan elektron. Positif jika kekurangan elektron. Negatif jika kelebihan elektron. Jadi indikatornya bermuatan itu dia kalau kekurangan atau kelebihan elektronnya. Nah, bagian elektron inilah yang menjadi penanda atau yang mudah bergerak pada sebuah atom. Ini model atom. Atom hidrogen yang paling sederhana ya, yang biasanya dibahas di kuliah kimia yang pertama-tama itu teori atom.
Atom helium itu ada 2 proton, ya. Maka kalau netral ada 2 elektron. Berapa jumlah proton pada atom helium? Ya, kita lihat 2, gitu ya. Elektronnya juga 2. Berarti dia muatannya netral. Mengapa netral? Karena proton sama elektronnya jumlahnya sama. Nah, ini kalau litium ya, ada 3, maka protonnya 3, elektronnya 3, berarti dia netral. Ya. Jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Jika proton dan elektronnya sama jumlahnya. Ya. Muatan listrik pada atom. Nah, ini dia. Ada yang namanya atom Na+ dan Cl+, ya. 11 proton dan 17 proton. Ya, kemudian menambahkan di sini, apakah atom natrium netral, ya, apakah atom klorin netral. Nah, karena ada sesuatu hal namanya reaksi kimia, ikatan kimia, ya, maka dia bisa berpindah. Ya. Natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan bermuatan positif. Jika klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi muatan negatif. Jadi yang dikatakan positif negatif itu karena dia menerima atau kekurangan elektronnya itu. Ya, atom netral dapat menjadi bermuatan listrik jika dia kekurangan elektron yang menjadi positif atau kelebihan elektron yang menjadi negatif. Ini dia kesimpulan. Ada berapa jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dan ini ada sejarahnya, ya. Penentuan ada muatan listrik positif dan muatan listrik negatif itu dicetuskan oleh orang yang bernama Benjamin Franklin, seorang negarawan dari Amerika Serikat. Ya, itu juga menyelidiki bagaimana petir itu bermula. Anda bisa baca sejarahnya di internet, ya. Penemuan muatan listrik oleh Benjamin Franklin. Ya. Kehilangan elektron maka jadi positif, terus menerima elektron dia jadi negatif. Nah, muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini akan tertarik gitu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik? Nah, ini kegiatan yang eh, mirip dengan tugas pertama, yaitu menyelidiki keberadaan muatan listrik pada suatu benda. Nah, Anda bisa selidiki sendiri, ya. Yang pertama yang dibutuhkan kaca sama penggaris plastik, terus kain sutra sama kain wol. Ya, ini gosok-gosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Jadi plastik dengan wol digosok dulu atau rambut. Terus yang sudah digosok tadi digantungkan pada tali. Terus gosok-gosokkan penggaris plastik yang lain pada kain wol. Nah, rambut tadi dekatkan. Jadi yang satu didekatkan,
yang satu digantung. Ya, kalau sama-sama digosok pakai kain wol, maka pasti akan menghasilkan muatan yang sama. Terus disuruh mengamati. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ditentukan bagaimana hasilnya, ya. Nah, kesimpulannya. Apakah penggaris plastik memiliki muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Ya, ya kayaknya tidak. Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol kita tetapkan sebagai bermuatan listrik jenis apa. Dan ini kita akan bisa menentukan muatan yang lain jika satu muatan itu diketahui jenisnya. Nah, jadi begini ya, saya perlu terangkat ini pakai aplikasi. Di sini ada dua buah benda. Yang pertama adalah kain wol, baju yang dari bahan wol, yang kita tahu muatannya netral, ya karena positif sama negatifnya jumlahnya sama. Yang kedua adalah karet atau balon ini. Nah, dua-duanya itu bermuatan netral ya, karena ini positif negatif, ini juga positif negatif. Lalu di sini ada tembok yang muatannya itu juga netral karena jumlah positif sama negatifnya sama. Yang akan saya lakukan adalah menggosokkan dua benda netral ini satu sama lain ya. Saya gosokkan balon pada kain wol. Ya, coba Anda amati. Ternyata apa yang terjadi? Elektron dari kain wol itu berpindah kemana? Ke balon ya. Sehingga balonnya bermuatan negatif dan bajunya atau kain wolnya bermuatan positif. Sehingga ketika balon ini saya lepaskan, apa yang terjadi? Nah, positif sama negatif tarik-menarik. Saya lepaskan lagi. Nah, jadi awalnya seandainya ini penggaris, kemudian ini yang baju itu adalah rambut, yang awalnya netral, ketika keduanya digosokkan, maka akan memilih benda ini akan jadi negatif atau benda yang lain jadi positif. Salah satunya akan memilih ya. Ternyata di sini itu balon atau kita analogikan yang tadi itu plastik itu memilih untuk menjadi negatif. Sehingga akan tertarik seperti ini. Lalu ibaratnya dinding ini adalah serpian kertas tadi, potongan-potongan kertas tadi yang kita tahu ya bermuatan netral karena tidak diapa-apakan. Nah, tapi mengapa serpian kertas itu bisa tertarik dengan penggaris plastik tadi? Nah, kita akan saksikan fenomena berikut ini. Saya dekatkan balon ini ke dinding ini, atau ibaratnya serpian kertas tadi. Ternyata akan ketarik. Ketariknya juga sama, yaitu antara negatif dengan positif. Muatan yang tidak sejenis itu akan tarik-menarik, yang sejenis akan tolak-menolak. Tapi antara dinding ini dia tidak mengalami perubahan muatan, hanya muatan yang negatif itu menjauh. Atau bahasa lainnya adalah terinduksi. Terinduksi. Ya. Sehingga bagian yang negatif akan menjauhi yang negatif juga. Nah, ini menjauhi ke sini. Sehingga yang mendekat ya yang positif. Nah, jadi mengapa serpian kertas kok ketarik ke penggaris atau balon misalnya ini? Ya karena yang muatan negatifnya dari kertas tadi atau dinding ini terinduksi ke arah sebaliknya. Sehingga yang mendekati adalah yang positif. Itulah jawaban mengapa yang tadi itu penggaris plastik dapat menarik serpian-serpian kertas.
Karena muatan dari sobekan kertas ini terinduksi. Bagian yang positif akan mendekati yang negatif. Seperti itu. Semoga menjawab. Nah, ini dia. Yang tadi sudah saya jelaskan melalui ya. Penggarisnya netral, kain woolnya netral. Kemudian ketika digosok-gosokkan, ternyata yang negatif itu yang plastik, penggaris plastik, yang positif yang kain wool. Sama seperti yang sudah saya terangkan tadi. Plastik yang digosok-gosok dengan kain wool akan bermuatan negatif. Elektron dari kain wool pindah ke plastik. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kain wool kok memilih yang positif? Mengapa penggaris kok memilih jadi negatif? Dan itu ada ketentuannya. Kita buka di sini ya. Kita buka modulnya. Nah, di dalam istilah kelistrikan itu, terutama listrik statis, ada istilah namanya deret tribolistrik. Ya, nanti dibaca awalnya. Ini ada istilah deret tribolistrik. Nah, deret tribolistrik ini mencatat kecenderungan benda untuk menjadi positif atau negatif jika dia digosok-gosokkan. Ya, ini istilahnya kalau bahasa Inggris electrostatic series. Kalau di sini saya tulis di sini di modul praktikumnya itu ada yang namanya ini deret tribolistrik. Nah, cara membacanya bagaimana? Ini ada kaca atau gelas, terus mika, ada rambut manusia dan nilon dan sebagainya sampai ke bawah. Itu maksudnya kalau yang atas itu awalnya netral kemudian digosok dengan yang lain, maka yang di atas itu akan memilih jadi positif. Yang di bawah akan memilih jadi negatif. Ya, gitu ya. Misalnya paper ini kertas digosok sama batu ambar. Ya, maka papernya itu kertasnya itu akan jadi positif, batu ambarnya akan jadi negatif. Jadi ini namanya adalah deret tribolistrik. Semoga bisa dipahami. Ya. Jadi tidak sembarangan benda itu memilih jadi positif atau negatif, itu ada ketentuannya. Baik. Nah, metode menghasilkan muatan itu ada 3. Yang pertama tadi menggosok ya, Anda sudah tahu ya. Menggosok, awalnya netral, kemudian dia akan menjadi positif atau negatif sesuai dengan deret tribolistrik. Nah, ini dia. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Kalau tidak sejenis dia akan tarik menariknya. Ini sudah Anda hafal sejak lama ya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan ya. Kita sambung di video berikutnya. Ya. Terima kasih ya.